Memang cerita itu adalah cerita asumsi yang dibuat-buat mereka. Jadi katanya kesaksian dari Doktip, Nikita Mirzani, Dr. Oki itu hanyalah asumsi. Isa Zega ngedongeng. Terus kita mimpi kali ya. Ya, gue kali ini sih kagak mau terlalu teknis ya, biarlah para pengacaranya tuh adu dalil. Tapi kan kita bukan netizen yang buta ya kan. Kita bisa lihat nih, ini bukan lagi sekedar kasus hukum. Ini udah jadi panggung dua kubu besar yang sama-sama punya kepentingan. Dan sama-sama ada prajuritnya yang tumbang di meja hijau. Cuma menariknya ya, dari dua kubu ini, ada yang ngaku tapi dengan pembelaan. Dan ada juga yang ngebantah mentah-mentah, seolah-olah publik ini bebal dan gak punya logika gitu loh. Nah, itulah yang saya sebut dengan munafik. Ya terserah kalian sih mau ikut yang mana ya, tapi satu hal ya guys, kalau kesaksian disebut asumsi, lalu fakta itu tinggal mitos gitu maksudnya. Kasus Isa Zega memang cukup menyita perhatian ya. Kasusnya unik, antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum itu batasnya setipis kulit bawang. Sebagai orang yang mengamati, saya rasa ya diputus bersalah atau tidak bersalah pun Isa Zega dua-duanya masuk akal kok. Karena secara hukum memang ada celah pembelaan, tapi ya secara etika cukup fatal ya. Saya tidak sedang membela Sandi Purnamasari ya, kenal pun juga tidak. Tapi dari kasus ini kita cukup belajar ya, tentang kenyataan, tentang kemunafikan, tentang orang-orang yang dengan yakin menyebut bahwa ini hanyalah sebuah dongeng. Sekarang pertanyaannya sederhana sih guys. Kita tanya dengan hati kita masing-masing, apakah benar itu hanya dongeng? Cukup jawab dengan hati nurani kalian. Semoga hati kita semua tidak tertutup oleh ego ya. Dan semua hidup kita semua selalu diliputi kebaikan, keberkahan, dan kejujuran. Manusia bodoh. Itu serius yang ngomong dokter. Dokter. Tapi videonya banyak justiper katanya. Justiper. Kalau ngomongnya kayak gitu, cocok jadi justiper sebenarnya, nggak cocok jadi dokter. Karena yang aku kenal ya, dokter itu dia memberikan informasi itu yang baik kepada masyarakat, tidak playing victim. Kemudian memberikan, tapi ada juga dokter yang playing victim sih. Ada yang abu-abu. Ada yang abu-abu guys. Banyak. Intinya dokter itu ngasih edukasi lah ya. Dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang santun, bahasa yang enak didengar sama pasiennya. Masa pasien sakit kita bodoh-bodohin misalkan gitu. Kayaknya kebalik deh. Kayaknya dia yang bakal jadi tersangka. Amin. Laporan polisi dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dr. Andrea Situngkir di Polrestabes Medan dengan terlapor Dr. S yang tahapan proses hukumnya itu sudah memasuki penetapan sebagai tersangka, kini berada di ambang ketidakjelasan. Bagaimana tidak? Setelah beberapa pekan penetapan sebagai tersangka, si tersangka masih belum diperiksa sebagai tersangka di Polrestabes Medan. Dr. Andrea Situngkir sekaligus pelapor dalam laporan polisi tersebut meluapkan kekecewaannya kepada Polrestabes Medan sekaligus Polda Sumatera Utara melalui unggahan sosial medianya di Instagram. Ia mengatakan, sesulit itukah hukum acara yang berlaku pada KUHP dijalankan sesuai prosedur? Publik pun bertanya dengan nada lembut. Laporan polisi yang dibuat oleh Dr. Andrea Situngkir di Polrestabes Medan dengan dugaan pencemaran nama baik terkesan sangat lambat. Namun, saat kasus yang sama, dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seseorang di Polda Jawa Timur, proses hukumnya sangat cepat, secepat kilat, dan sampai saat ini pun sudah memasuki proses persidangan. Kok kenapa kamu jadi ikut-ikutan bahas perihal skincare ya? Yang pertama nih, saya adalah netizen Indonesia. Saya risih dan juga saya sangat menyayangkan kejadian yang terjadi pada Indonesia ini, yang kebanyakan buzzer yang mendukung tindakan-tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh SS, RG, siapa lagi, Nepos,
Justiper dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan yang tidak benar dan memang sudah ketahuan. Mestinya kalau sudah ketahuan seperti itu, sudah direview, itu harus memperbaiki produknya. Kemudian yang kedua, saya juga pengguna skincare. Mengapa pengguna skincare? Ya jelas saya ingin menggunakan skincare sehingga ingin merawat tubuh saya, bukan hanya muka, tubuh juga harus dirawat guys. Seperti itu, bukan hanya ujuk-ujuk saya ingin mencari sebuah masalah. Tidak, saya tidak takut sama sekali dengan buzzer-buzzer yang komen di kolom komentar saya. Hadapin saya, gelap tuh ketemu. Halo hewan pendes, kenapa sih dari kemarin ngegonggong mulu, nggak ada habis-habisnya, heran deh ya. Kalau nggak gonggong nggak dikasih makan ya sama majikan. Tapi kalau anjing sama lo disetarakan, tapi lebih muliaan anjing sih ya dibanding lo. Kalau lo kan najis megalodoh, najis cuy. Kasian banget dari kemarin ngomong sana sini nggak digubris sama mak gue. Ya iyalah, lu nggak setara sama mak gue, lu tuh babu. Jadi nggak bakalan yang namanya digubris sama mak gue. Mendingan gue yang gubris nih ya. Nggak usah kebanyakan bacot, nggak usah kebanyakan nyong ya sayangnya. Udah ya, lu diem aja ya, bentar lagi lu bakalan masuk Shell sama teman-teman lo itu yang lainnya, sama majikan lo ya kan, gelar tikar di Shell, piknik deh lo di Shell. Dari kemarin pengalian isu tapi nggak digubris-gubris kan sama mak gue, kasihan. Makanya lu sadar diri, lu tuh babu, nggak bakalan digubris sama majikan ya, sama yang namanya owner, nggak bakalan digubris sama owner karena lu tuh babu. Minimal lu jadi owner dulu baru digubris sama mak gue. Oh iya, kalau lu nanti udah masuk Shell jangan lupa pakai baju Sailor Moon ya, biar nanti lu laku deh di dalam Shell. Kayaknya nanti disemutin deh sama lala atau laki-laki di dalam sana. Jadi bunga desa lo di sana. Bukan bunga desa sayang, bunga bangke. Udah nih surat terbuka buat lo ya. Jadi lo nggak usah kebanyakan bacot sebelum lo masuk sel. Nih gua ngajakin lo nih untuk tarung tinju ya. Kalau lo mau nanti kita tanda tangan. Jadi kita saling yang namanya bertarung di dalam tinju, menang kalah hal biasa ya. Jadi gue pengen tahu kejantanan lo sampai di mana sih. Jangan cuma ngebacot aja. Pusing gue dengernya cong beneran deh ya. Dasar botita anjing. DRL dan DRZ saat ini sedang berkolaborasi menjadi speaker tingkat internasional di Korea. Lalu, apa kabar dokter detektif saat ini? Karya apa yang sedang diciptakan oleh dokter detektif saat ini? Ayo tebak. Tidak ada sayang, tidak ada. Dokter detektif ke Dubai dan ke Mekah hanya menjadi host live dari produk Dr. NN. Lalu kembali ke Indonesia ya menjadi host live ya. Bahkan hari ini dokter detektif melalui live stationnya memberikan ultimatum kepada DRL agar menghentikan penjualan produk dari mini stem cell-nya. Atas landasan apa, Doktif? Siapa Anda, BPOMK, DPRK, Dinkes, Presiden, siapa Anda? Anda bukan siapa-siapa, Doktif. Anda hanyalah seorang TikToker yang bergelar dokter. Anda hanyalah host live yang bergelar dokter. Anda bukan dokter, karena seorang dokter itu tidak pernah julid dan tidak pernah sibuk ngurusin produk orang lain, bahkan aib orang lain. Jadi seorang dokter itu adalah yang melayani pasiennya, memberikan edukasi kepada masyarakat, yang sibuk berkarya, bukan sibuk ngurusin produk orang lain, bahkan aib orang lain. Jadi dokter detektif adalah host live yang bergelar dokter, atau babu dokter NN yang bergelar dokter. Karena pasiennya mana, Doktif? Gak ada. Kliniknya sepi. Kan peredarannya sudah ditarik oleh BP POM, maka sudah bukan lagi pelanggaran hukum namanya. Sudah dirilis, ya sudah, ditarik, selesai. Iya, bukan begitu konsepnya. Ya, walaupun barang itu sudah ditarik dalam peredaran, tetapi kan sudah ada korban, sudah ada konsumen yang sudah membeli produk sebelumnya. Ya, di mana mereka sudah dirugikan.
baik itu menurut Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik itu yang overclaim maupun skincare yang abal-abal. Kan sudah ada korban sebelumnya, sudah beli produk itu, jadi nggak bisa dong berlaku surut, ya, walaupun sudah ditarik peredarannya oleh BP POM dan si owner sudah tidak menjual lagi, bukan kemudian mereka bisa lepas dari jerat hukum. Itu konsepnya, ya. Terus penegakan hukumnya kenapa mereka tenang-tenang saja? Maka ini wewenang BP POM. Dan kita sebagai konsumen, saya sebagai ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, gunanya adalah terus speak up, terus speak up. Dan kita juga mengirimkan laporan sana sini untuk apa? Biar mereka gerah. Ya, sebagai pemegang kuasa, ya baik BP POM, BPKN maupun DPR atau pemerintah terkait, ya Kementerian Kesehatan, biar gerah dan bertindak atas persoalan skincare ini.